Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Apa kabar saudara pagi ini? Saya berharap sukacita oleh Roh Kudus selalu menginspirasi hati dan pikiran saudara untuk mengerjakan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Jumpa kembali di dalam program Mutiara hari ini bersama saya Billy yang akan menemani pagi saudara di dalam doa dan renungan firman. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berdaulat dan berkuasa penuh atas segala sesuatu, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun dan menikmati pagi hari ini, semuanya semata oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bapa, kiranya mengurapi dan memimpin kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat tema mengenai makanan rohani. Dan nas firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan di pagi hari ini ternyata menunjukkan kepada kita bahwa di samping kita bertumbuh secara jasmani, secara fisik, Tuhan juga mengingatkan kita untuk kita juga bertumbuh secara rohani. Dan ayat firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa agar kita boleh bertumbuh secara rohani, kita membutuhkan yang namanya makanan rohani. Bahkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua ini mengajarkan kita agar memiliki hati seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu yang murni. Tuhan menghendaki hidup kita itu bertumbuh dengan seimbang. Tidak hanya kita terfokus hanya memelihara keinginan-keinginan tubuh atau daging kita, tapi kita juga harus memikirkan kebutuhan manusia rohani kita, yakni makanan rohani yang bergizi, yang baik, yang murni, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hanya berfokus pada memberi makan daging kita atau keinginan-keinginan kita, lambat laun kita akan semakin hari semakin serupa dengan dunia ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Jadi sekali lagi saudaraku, ayat firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, jangan kita hanya berfokus memberi makan keinginan-keinginan tubuh kita, yakni keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup atau gengsi di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini fokus atau orientasi orang terlalu banyak ke hal-hal yang seperti itu, sehingga mereka lupa bahwa mereka seharusnya juga memberi makan manusia rohani mereka, bahkan memberi makannya dengan rutin, dengan tekun, dengan setia, agar manusia rohani saudara bertumbuh dewasa, bertumbuh kuat, dan mampu untuk menguatkan saudara di saat kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang keras, yang berat hari-hari ini. Saudaraku, seorang bayi akan bisa bertumbuh dengan sehat kalau ia mendapatkan air susu yang murni. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita perlu kebenaran firman Tuhan yang murni, yang sejati, yang tidak hanya menyenangkan telinga kita semata, tetapi juga yang berkuasa untuk mengoreksi hati kita di saat kita berbalik daripada Tuhan, yang menegur kita di saat kita hidup di dalam dosa. Kita membutuhkan air susu yang murni, kita membutuhkan kebenaran firman yang sejati. Dan sayangnya jemaat Tuhan hari-hari ini mereka lebih suka mendengarkan khotbah-khotbah yang entertainment,
khotbah-khotbah yang dibalut dengan drama-drama musikal, khotbah-khotbah yang dibalut dengan stand-up komedi, atau khotbah-khotbah yang dibalut dengan pesan-pesan motivasi. Dan semuanya itu semata hanya untuk memuaskan telinga dan rasa haus jemaat akan hiburan. Di saat jemaat mendengarkan kebenaran firman yang murni, yang menegur, yang mendidik, mereka berkata, ini terlalu keras, kami tidak sanggup mendengarnya. Karena apa, saudaraku? Karena saudara masih stuck, masih tertahan di dalam pertumbuhan saudara sebagai seorang bayi rohani. Dan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14 itu menegur dengan keras. Demikian firman Tuhan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan di dalam Ibrani sekali lagi menegur kita bahwa jangan pernah puas menjadi orang Kristen. Ternyata Tuhan mengharapkan yang namanya pertumbuhan rohani. Saudara jangan selama-lama atau seumur hidup saudara hanya menjadi bayi. Saudara harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan memilih kebenaran firman Tuhan yang enak-enak didengar semata. Terimalah kebenaran firman yang menegur, mendidik, mengajar saudara dalam kebenaran dan pokok-pokok kekristenan yang sejati. Karena pada akhirnya nanti di dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa Tuhan Yesus akan datang dan menjemput mempelainya. Mempelai itu adalah seorang yang sudah dewasa. Tuhan akan datang ke dunia ini dan menemui pasangannya yang dewasa secara rohani, yang sudah terdidik, yang kuat, yang siap untuk menjadi mempelai Kristus pada akhirnya. Dan ini merupakan sebuah peringatan bagi kita bahwa kita sebagai orang percaya mesti bertumbuh, karena Tuhan menghendaki pertumbuhan yang seperti ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan di pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk memandang penting pertumbuhan rohani kami. Ajar kami untuk mulai rindu, haus, dan lapar akan firman-Mu Tuhan, untuk tidak menjauhkan diri dari ibadah, untuk belajar menghargai waktu-waktu luang kami dan mengisinya dengan hal-hal yang rohani, memberi makan manusia rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon anugerah kebijaksanaan dan kepekaan, terutama kesanggupan untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Di sepanjang hari ini kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Berkati Tuhan segala aktivitas, baik studi, usaha maupun pekerjaan kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemirsa atau pendengar kami. Biarlah mereka yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Juga kuatkan mereka yang lemah dan yang berbeban berat. Berikanlah semangat Tuhan bagi mereka yang sedang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi mereka yang sedang dalam pergumulan dan menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua, dan Roh Kudus pasti menolong saudara untuk memahami kebenaran dan berjalan di dalamnya. Sampai jumpa di program Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.